Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Super Wings ID. Kali ini saya akan melakukan in-depth tour dari mobil Kia Picanto tahun 2005. Untuk Kia Picanto tahun 2004 sampai 2005 ini masih CBU dari Korea. Dimulai dari bagian depan, untuk headlamp bentuknya masih kotak seperti ini. Nanti sekitar tahun 2008 sampai 2010 atau 11 lampunya berubah menjadi hitam yang kita kenal sebagai Picanto Cosmo. Berikutnya untuk grill punya saya ini grillnya sudah horizontal. Kalau yang tahun 2004 grillnya berbentuk vertikal, ada yang berlapis chrome, ada yang tidak berlapis chrome. Kemudian di bagian bumper bawah terdapat fog lamp di bagian kiri dan kanan. Kebetulan punya saya ini merupakan Picanto yang full spec, jadi lengkap dengan fog lamp. Lanjut ke bagian samping kanan bodi. Di sini terdapat side body molding atau tagging. Kemudian di bagian bawah, karena ini full spec, terdapat side skirt yang memanjang hingga ke belakang. Sekarang kita masuk ke kabin pengemudi. Dimulai dari door trim dulu. Pada bagian door trim terdapat pengaturan spion yang sudah elektrik karena ini full spec. Kemudian pengunci window lock, kemudian saklar power window. Di bagian sebelah spion ini terdapat tweeter. Kalau full spec ini diganti dengan tweeter. Sedangkan yang tidak full spec, isinya adalah cutian untuk mengatur spion secara manual. Kemudian lanjut ke dashboard. Di bagian kanan terdapat kisi AC. Di bagian bawahnya terdapat penyimpanan terbuka. Lanjut ke bagian pengemudi. Terdapat speedometer yang odometernya sudah digital. Dan dilengkapi jam digital juga di bagian RPM. Untuk speedometernya sederhana, hanya terdapat cek engine, parking brake, oli, aki, kemudian indikator tidak menggunakan seat belt, indikator pintu terbuka, dan satu lagi apabila bagasi terbuka terdapat indikatornya di sebelah kiri. Lanjut ke bagian setir, setirnya 3 palang sederhana dengan klakson di tengah. Kemudian saklar rating lampu, di sebelah kiri terdapat saklar untuk wiper yang sudah intermittent, dilengkapi dengan wiper di belakang. Kemudian di bagian bawah ini manual ya, 5 percepatan maju dan 1 percepatan mundur, gas, rem, kopling, dan dilengkapi dengan footrest meskipun manual. Mantap sekali nih, untuk mobil sekecil ini ada footrestnya. Kemudian di dashboard tengah terdapat 2 buah kisi AC, tombol hazard, tombol fog lamp, tombol defogger belakang. Kalau tidak full spec sepertinya nggak ada ini fog lampnya. Kemudian head unit, laci di bawah head unit. Untuk AC terdapat AC dan pendingin dan juga pemanas. Arah semburan AC cukup lengkap ke kepala, kemudian ke kepala dan kaki, ke kaki saja, kaki defogger dan defogger belakang saja. Kemudian di sini ada fan speed, open close air, dan tombol on off AC. Di bagian bawahnya terdapat tempat penyimpanan terbuka lagi, power socket, 2 buah cup holder, kemudian tuas transmisi, sekali lagi 5 percepatan maju, 1 percepatan mundur. Di belakangnya terdapat parking brake. Oh ya, saya lupa untuk seat beltnya. Di sini sudah adjustable ke atas dan ke bawah. Dan di bagian atas terdapat tempat penyimpanan kacamata. Kemudian di kabin sebelah kiri atau bagian penumpang, di bagian kiri terdapat isi AC lagi, kemudian penyimpanan terbuka, glove box, kemudian di door trim terdapat power window dan tempat penyimpanan. Sebelum lanjut ke belakang, kita bahas bagian plafon. Untuk bagian
pengemudi dan penumpang terdapat perisai matahari ini yang dilengkapi dengan kaca yang bisa dibuka tutup. Begitu juga di sisi penumpang dan juga terdapat lampu. Kemudian untuk spion belakang sudah di NX view. Lanjut ke bagian belakang. Kira-kira seperti ini kondisi baris kedua di mobil Kia Picanto tahun 2005. Ini posisi mengemudi saya, tinggi saya 175, menyisakan ruang kaki yang cukup pas-pasan. Mobil ini nggak terlalu luas, cocoknya untuk anak-anak di baris kedua. Kalau dipakai orang dewasa pun juga bisa, tapi ya agak capek. Di bagian atas terdapat hand grip yang dilengkapi dengan hook untuk mencantolkan sesuatu. Di bagian kiri pun juga ada. Untuk jok keduanya ini cukup empuk ya. Cukup enak posisi duduknya. Hanya saja itu tadi sempit. Kemudian di belakang handrem terdapat cup holder atau bottle holder. Kemudian untuk jok baris kedua ini kelemahannya tidak memiliki headrest yang adjustable. Headrestnya cuma seuprit ini saja. Jadi kalau orang dewasa ini kepalanya nggak tercover dengan baik. Di baris kedua tidak ada lampu. Kemudian di belakang jok ini terdapat separator khas mobil tahun 2000 awal. Untuk seatbelt rapi tertutup cover. Lanjut ke bagian bagasi. Ini ya, di bagian belakang terdapat rear defogger beserta wiper belakang. Kita buka bagasinya. Untuk ruang bagasi ya pas-pasan sempit. Di bagasi terdapat lampu bagasi, kemudian cantolan untuk mengaitkan cargo net. Ini separator dapat dilepas. Kemudian ini bisa dibuka. Untuk menyimpan toolkit, di bawah penyimpanan toolkit terdapat penyimpanan ban serep. Apabila bagasi dirasa terlalu kecil, maka kita dapat memperluas dengan cara melipat jok bagian tengah. Tapi melipatnya itu agak unik ya. Yang pertama kita angkat bagian bantalannya atau yang dibuat duduk. Kemudian kita tekuk joknya. Maka joknya akan rata lantai seperti ini. Jika dari belakang tampak seperti ini. Kemudian terakhir kita coba duduk di sisi penumpang. Kalau di tempat cukup nyaman, ruang kakinya cukup lega. Apalagi kalau bangkunya dimundurkan. Satu lagi yang saya kelupaan tadi yaitu ada laci di bawah kursi penumpang yang bisa kita gunakan untuk menyimpan sandal ataupun barang-barang lain seperti permen. So, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video berikutnya.